Karena sampai kapanpun kita punya project sebagus apapun, sekeren apapun di Pertamina, kalau isinya korupsi terus, ya sampai kapanpun gak bakal bagus lah negara ini. Ujung-ujungnya orang bilang ya kemarin penangkapan cuman ganti pemain. Kok begitu? Sedih banget. Negara kita perjalanannya masih panjang. Lu sebentar lagi mati woi. Pejabat-pejabat tua gak ada otak. Lu rakus, sedemikian rakus lu. Anak lu sekolahin ke luar negeri. Terus nanti tinggal kabur. Terus gimana nasibnya yang sekarang di sini, yang tiap hari harus pikir cari duit, bayar bulan, bayar pajak. Ternyata duitnya dipakai untuk memperkaya para pejabat di atas itu. Sedih banget lah, pakai hati kenapa lu tuh. So anyway, kesimpulannya bisa nggak sih Indonesia ini swasembada energi dan stop impor BBM dari Singapura? Menurut gue bisa dan harus bisa. Tapi Indonesia harus punya nyali guys, harus punya nyali dimusuhin Singapura, harus punya nyali membangun kilang minyak baru. Udah dari kapan Presiden Jokowi kagak ada kilang minyak? SBY pun gak ada. Masa sekarang gak ada lagi? Masa kita mau selama-lamanya jadi budak Singapura? Wajar aja sih gue tahu. Karena kalau impor bawang, impor apapun termasuk impor minyak dari Singapura, kan ada kickbacknya. Itu semua orang udah tahu. Tapi jangan begitulah. Sekarang udah masuk zaman maju, tantangan makin sulit nih. Kalau nggak nasib masa depan bangsa kita habis. Karena mentalitasnya adalah korupsi. Dari apa? Kuota impor lah. Sedih guys. Kayak gue sangat menyambut kabar baik nih ketika masuk investor dari Rusia ya. Semoga nggak diganggu nih sama ormas-ormas di Indonesia. Ini menurut gue kabar baik karena Rosneft ya, salah satu perusahaan terkenal di dunia khususnya. Ini punya Rusia. Ya mereka mau bangun kilang minyak baru senilai 1 juta barel. Mereka mau bangun kilang minyak baru dengan nilai sekitar 315 triliun guys. Targetnya mereka bisa memproduksi 1 juta barel minyak setiap harinya. Ini hebat. Karena proyek ini adalah proyek joint venture antara Pertamina. Pertamina punya 55% saham, sisanya punya Rusia. Rosneft punya 45%. Gue lebih prefer metode begini sih. Serahkan sesuatu itu pada ahlinya lah. Kalau Pertamina ahlinya bikin ledakan ya, ada orang yang lebih ahli bikin kilang minyak dengan secara profesional, udah undang aja bikin joint venture. Kasih sesuatu itu pada ahlinya. Ya kita negara ya sebagai pemilik aset aja. Mereka sebagai pengelola. Nanti lama-lama kan ada knowledge transfer di sini. Tadinya ahli meledakan kilang sendiri, sekarang jadi ahli mengoperasikan kilang sendiri kan gitu. Sambil belajar lah dan sambil ngurangin tuh mafia-mafia di dalamnya kalau bisa.